Jadi Injil ini ditulis untuk orang-orang Romawi. Dan salah satu karakter orang Romawi itu adalah orang yang bangsa yang sangat dinamis dan praktis. Ya, ini mungkin asal-usul dari pemikiran Barat mungkin. Ya, orang Barat itu kan orang yang praktis sekali, saudara. Ya, saudara. Kalau kita bandingkan orang Timur itu agak berbelit-belitnya karena budaya, saudara. Kalau orang Barat kan enggak. Kalau bisa segala sesuatu itu yang gampang, yang simple, yang praktis kan gitu, saudara. Ya. Nah, inilah sebabnya kenapa Injil ini tidak bertele-tele. Ya. Ya, saya katakan Injil Markus ini sebagai Injil yang fast moving, bergerak cepat. Ya, kalau kita lihat satu film, ini seperti film yang geraknya cepat. Dari satu adegan ke adegan yang lain. Dari satu adegan. Jadi kita lihat saudara-saudara dalam Injil Markus itu begitu fast moving, begitu cepat Yesus itu dalam kegerakannya. Ya. Dan next. Di Injil Markus sekali lagi, karena ini untuk pikiran orang Romawi yang mengutamakan kepraktisan, yang mengutamakan kesimpelan, maka yang ditekankan di dalam Injil Markus itu adalah apa yang Yesus perbuat. What he did. Apa yang Yesus perbuat, bukan apa yang Yesus ajarkan. Nah ini bedanya. Makanya di Injil Markus saudara tidak menemukan pengajaran-pengajaran yang rumit, ya, tidak menemukan perumpamaan-perumpamaan, ya, seperti di Injil Matius dan Injil Lukas itu banyak perumpamaan, tidak terlalu banyak di situ, saudara. Yang ditekankan, yang diutamakan yaitu apa yang Yesus lakukan. Dari satu mujizat ke mujizat lain, dari mujizat ini, mujizat ini, mujizat ini. Jadi ditekankan ini loh, yang dilakukan Yesus. Nah ini karakter daripada Injil Markus, saudara. Ya, jadi tiap penulis itu punya karakter masing-masing ya. Sudah tergantung dari ya karakter pribadinya dan juga yang lain-lain ya. Jadi saya tulis di makalah yang tentu sudah dibagikan kepada saudara. Injil ini untuk orang-orang Romawi yang berpikiran praktis dan efisien. Ya, orang Roma itu praktis dan efisien. Itu adalah tipenya orang Barat kalau sekarang. Orang Barat itu praktis dan efisien. Ya, tidak mau yang ribet-ribet, dia cari yang paling mudah, yang paling praktis. Ya. Nah, saudara-saudara, sebab itu tidak salah bahwa Injil ini tentu yang paling singkat. Ya, hanya 16 pasal. Ya, tapi meskipun demikian, saya yakin bahwa Injil Markus ini menjadi salah satu sumber utama dari Injil-Injil yang lain, khususnya Injil sinoptik tentunya ya. Injil Matius dan Injil Lukas banyak sekali ya mengambil Injil Markus sebagai sumber dan dikembangkan lagi ya. Nah, itulah saudara sedikit pengenalan tentang Injil Markus. Nah, saudara sebelum kita beranjak lebih jauh, kita ingin juga mengenal tentang penulisnya. Ya. Nah, penulisnya adalah Markus. Ya, jadi simpel sekali saudara ya. Injil Matius yang nulis Matius, Injil Markus adalah Markus. Nah, siapakah Markus itu? Kita sudah tahu kalau Matius memang adalah murid Yesus. Dia tadinya seorang pemungut cukai, ya, seorang tukang pajak. Tapi dia dipanggil dan dia merelakan dirinya, dia merespon panggilan Yesus dan tidak tunggu besok atau lusa, dikatakan di dalam Injil Matius, segera dia tinggalkan profesinya dan dia merespon panggilan Yesus itu. Lalu siapa kalau gitu Markus? Ya, Markus bukan murid Yesus secara langsung, tetapi ia hidup pada zaman Yesus. Ya, ia hidup
pada zaman Yesus. Jadi dia tahu siapa Yesus itu. Lain dengan Lukas. Kalau Lukas dia tidak pernah mengenal Yesus. Ya nanti kita akan ke sana, saudara ya. Nah, kalau Markus, dia sangat tahu tentang Yesus. Karena pada waktu zaman itu dia masih muda. Dan dia mungkin ya pengikut lah, saudara. Ya. Jadi dia mengenal Yesus secara pribadi bukan dari kata orang. Ya. Dan yang menarik sekali, saudara, Markus memperkenalkan dirinya di dalam Injilnya. Mari kita baca bersama-sama di dalam Markus pasal 14 ayat 51 dan 52 ini dipercayai oleh banyak ahli Alkitab, guru-guru Alkitab bahwa ini tidak lain adalah Markus, walaupun di sini tidak muncul ya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti Yesus ke Taman Getsemani. Ya, mereka hendak menangkapnya. Wah, ini ya, dia gara-gara ikut Yesus malah mau ditangkap ini ya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang, saudara. Ya, jadi dia mau ditangkap, ya namanya anak muda mungkin budi ya, melepaskan diri, akhirnya dia bisa melepaskan diri dan dia lari dengan telanjang. Saudara. Nah inilah Markus itu. Ya, seorang anak muda yang lari dengan telanjang. Ya, Markus memperkenalkan satu-satunya cuma di Injil Markus ini yang ada ini ya. Nah, nama lengkap daripada Markus adalah Yohanes Markus. Ya. Dan Yohanes Markus itu punya keluarga, ibunya bernama Maria. Dan punya latar belakang keluarga yang cukup berada, saudara. Mengapa demikian? Karena rumah daripada ibunya itu seringkali dibuat persekutuan oleh murid-murid. Bahkan ada yang mengatakan waktu di kamar loteng Yerusalem itu mereka ada di rumahnya Markus. Ya kita nggak tahu, saudara, ya. Jadi tentunya kalau bisa dibuat persekutuan, rumah itu pastinya cukup besar, saudara ya, cukup luas. Jadi Markus ini punya latar belakang keluarga yang sebenarnya cukup berada, ya. Nama ibunya Maria dan nama pamannya adalah Barnabas. Ya, Barnabas cukup terkenal bukan? Dia yang teman daripada Rasul Paulus. Ya. Nah, karena pamannya bernama Barnabas, Barnabas ini seorang Lewi dari Siprus, dari Pulau Siprus, ya. Maka ketika Paulus dan Barnabas mulai misi penginjilan yang pertama, Barnabas mengajak Markus. Banyak dia ingin membina anak muda ini menjadi seorang hamba Tuhan. Ya. Markus diajaklah oleh Barnabas, ayo ikut penginjilan. Oh ya, ya dan diceritakan di situ bahwa Markus melayani mereka dalam penginjilan itu. Tetapi sayang saudara, ketika mereka di tengah perjalanan, dikatakan Markus meninggalkan Barnabas dan Paulus dan pulang kembali ke kota Yerusalem. Tidak dijelaskan kenapa, tapi saya berpikir mungkin Markus memang belum siap, saudara ya. Belum siap. Dia belum siap untuk menderita. Ya. Dia belum siap untuk masuk di dalam pelayanan sepenuhnya. Sehingga di tengah jalan dia meninggalkan Barnabas dan Paulus, dia pulang ke rumah ibunya, dan susah next, inilah ya, tidak muncul di sini tapi saya tulis di dalam makalah kita, menjadi pokok permasalahan antara Barnabas dan Paulus. Ketika mereka mau mengadakan misi penginjilan yang kedua, ya, Barnabas berusaha untuk mengajak Markus, ya, memberikan kesempatan kepada Markus. Ayo, sekarang tentunya kamu sudah lebih dewasa. Ayo, sekarang kamu ikut lagi. Nah, tetapi saudaraku, Paulus menolak dengan tegas dia menolak, tidak bisa.
aku tidak setuju. Ya, rupanya Paulus ini memang karakternya keras, saudara ya. Jadi dia tidak setuju kalau Markus diajak. Dia bilang nanti dia jadi masalah baru. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya Barnabas dan Paulus pecah kongsi. Ya, saudara, ya. Itu dicatat, firman Tuhan mencatat ada perselisihan yang tajam. Ya, akhirnya kita tahu bahwa Paulus mengajak Silas dan Timotius ya untuk melanjutkan misinya, sedangkan Barnabas kembali ke Pulau Siprus karena dia memang berasal dari Pulau Siprus dan dia mengajak Markus bersama dia ke Pulau Siprus dan disitulah saya yakin Markus dibina oleh Barnabas dengan ketelatenan, dengan kesabaran, sampai Markus bertumbuh menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Ya. Jadi saudara kita jangan putus asa ya. Kadang-kadang memang belum waktunya. Ya, belum waktunya sehingga kadang-kadang masih perlu waktu pembinaan ini saudara ya. Nah saudara, dan singkat cerita, Markus ini menjadi anak rohani dari Petrus. Ya, saya tidak tahu bagaimana dia bisa berjumpa dan kemudian menjadi pembantunya Petrus, tapi jelas sekali, coba saya bacakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih di Babylon dan juga dari Markus anakku. Ya, jadi Markus ini akhirnya dia menjadi anak rohani seperti Timotius menjadi anak rohaninya Paulus, maka Markus menjadi anak rohani dari Petrus. Dan kemudian saudara, konon Markus inilah yang menjadi penterjemah Petrus waktu waktu ada di kota Yerusalem, karena di situ masih banyak orang yang berbahasa Romawi. Ya. Karena Markus, anak muda dia lebih menguasai bahasa, sehingga dialah yang menjadi penterjemah daripada Bapak Petrus ini dalam melayani Tuhan. Nah itulah ya yang menyebabkan kemudian Markus itu ya dia tahu tentang riwayat daripada Yesus Kristus. Ya, karena dia sering menerjemahkan, ya kemungkinan dia catat itu ya satu demi satu dan dari situlah dia bisa menulis Injil Markus ini. Jadi sumber daripada Injil Markus ini sebenarnya Petrus, saudara. Sama kalau tadi saudara nanti belajar Lukas, sumber dari Injil Lukas itu sebenarnya Paulus. Ya, karena Lukas ini temannya Paulus. Ya, jadi Markus banyak belajar dari senior ya, hamba Tuhan yang senior yaitu Petrus. Ya, dan saudara yang sangat menghibur kita ya dan sangat indah yaitu catatan dalam Alkitab bagaimana pada akhirnya Paulus juga menerima bahkan mengakui tentang pelayanan Markus. Ya, jadi di dalam Tuhan saudara ada ya penerimaan, pengampunan, pemaafan, saudara. Akhirnya Paulus menerima Markus. Jadi bukan lalu Paulus tuh ngecing Markus, tidak, saudara ya. Memang saat itu dia menolak Markus karena ya dia mungkin waktu itu ya dia punya pemikiran harus ya tidak boleh orang yang begini ikut atau sebagainya, kita tidak tahu. Tapi pada akhirnya Paulus berkata, Markus sangat dibutuhkan. Saya akan bacakan itu dari 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Ini adalah surat terakhir daripada Rasul Petrus dan di situ kita membaca tulisan Petrus. Dia berkata, hanya Lukas, ini Petrus waktu di penjara terakhir sebelum dia dipenggal kepalanya. Bukan Petrus ya, Paulus maksud saya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus baik. Dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana pembentukan seorang hamba Tuhan. Ya, Markus benar-benar dari seorang anak muda yang tadinya mungkin penakut,
Ya, dia anak muda yang tidak berani tampil, tidak berani mengambil resiko, tapi akhirnya dibentuk oleh hamba-hamba Tuhan dan teristimewa saya yakin dibentuk oleh Roh Kudus. Akhirnya dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan tulisannya dipakai untuk menjadi salah satu dari keempat Injil. Ya, jadi saudara-saudara ada pengharapan selalu di dalam Kristus ya. Baik saudaraku, sekarang kita akan masuk kepada bagian isi daripada Injil Markus. Tentu kita tidak mungkin bisa mengcover semuanya, saya hanya mengangkat beberapa poin-poin yang penting. Yang pertama yaitu coba kita lihat kata pembuka daripada Injil Markus ini, saudara. Ya, saya selalu perhatikan itu. Kata-kata pembukanya juga sangat lugas dan to the point. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Tegas, nggak bertele-tele. Jadi pembukaan ini penting, saudara. Inilah permulaan Injil. Jadi Injil itu adalah tentang Yesus. Yesus yang mana? Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu adalah Anak Allah. Jelas sekali. Inilah permulaan Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah berita sukacita, berita gembira, berita baik. Dan tidak kebetulan kata Injil itu yang paling banyak muncul yaitu di dalam Injil Markus. Di kata Injil ini, Injil itu muncul sebanyak 12 kali. Nah, jadi Injil itu adalah good news, kabar baik. Jadi berita tentang Yesus ini adalah berita kesukaan, ya, berita kabar baik yang harus kita beritakan. Inilah permulaan Injil itu. Dan Injil itu adalah tentang Yesus. Dan Yesus adalah Kristus. Artinya Yesus itu adalah Mesias. Nah, berita ini kan sama seperti Matius. Yesus itulah Mesias yang dijanjikan. Yesus Kristus namanya. Dia dijadikan Kristus. Ya. Dan jangan lupa satu hal yang penting, bahwa Yesus Kristus itu adalah the Son of God. Dia adalah anak Allah. Dia bukan sekedar manusia. Dia bukan sekedar keturunan kesekian dari Daud. Bukan. Tapi yang paling penting, dia adalah anak Allah. Di sini nanti titik tolak daripada Injil ini. Kata Yesus itu anak Allah. Coba kita lihat perbuatannya. Nah, kira-kira demikian, saudara ya. Coba kita lihat sekarang. Bagaimana perbuatannya? Mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat dilakukan olehnya. Ya. Nah, dan satu hal yang menarik yaitu di dalam Injil Markus, kalau saudara melihat Injil Markus ini tidak sedikit pun menceritakan tentang kelahiran Yesus. Ya, tiba-tiba Yesus sudah dewasa gitu kira-kira ya. Nah, kenapa kok tidak ditulis tentang kelahiran Yesus? Tentang silsilah Yesus Kristus. Karena mungkin Markus berpikir bagi orang Romawi mungkin itu nggak ada artinya. Kalau bagi orang Yahudi perlu tahu bahwa Yesus itu punya silsilah. Ini loh anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini. Tapi bagi orang Romawi, who cares? Ya, bagi mereka siapa itu? Makanya Markus merasa tidak perlu. Dan terlebih, kalau kita lihat Markus menampilkan Yesus itu sebagai seorang hamba. Ya, bagi seorang hamba nggak perlu ditanya-tanyai kamu ini anaknya siapa, engkongmu siapa, kongcomu siapa, tidak perlu. Yang penting dia bisa bekerja ya saudara. Kalau kita, mohon maaf kalau kita mencari asisten rumah tangga, tentu kita tidak akan tanya kamu ini anaknya siapa, kakekmu siapa, kakek buyutmu siapa, tidak perlu. Yang penting dia bisa bekerja. Nah ini begitu sederhana. Yesus tampil begitu saja dan dia siap untuk bekerja.
Ya. Next, yang ketiga, nah di dalam Injil Markus ini kita melihat Yesus ditampilkan dari sisi perbuatannya, karya-karyanya, bahwa dia adalah seorang pembuat mujizat, a mighty miracle worker. Dia seorang pembuat mujizat yang luar biasa. Sehingga dalam Injil Markus ini walaupun cuma 16 pasal, itu tercatat ada 18 mujizat. Kalau kita bandingkan dengan Injil Matius dan Lukas, ya, ada kurang lebih 20 mujizat, tapi mereka ada Injil Matius 28 pasal, Lukas 24 pasal. Sedangkan Markus itu begitu ringkas. Ya, dalam 16 pasal ada 18 mujizat. Ya, sekali lagi Markus hanya menampilkan Yesus apa yang dia lakukan. Makanya saya tadi katakan fast moving, segera setelah itu, kemudian setelah itu, setelah ini, lalu, itu kata-kata sambung yang seringkali muncul dari satu perikop ke perikop yang lain ya. Nah saudara, di antara mujizat-mujizat itu ada mujizat yang cukup unik yang hanya ditulis di dalam Injil Markus, yaitu tentang penyembuhan seorang buta yang harus dijamah hingga 2 kali oleh Yesus ya. Markus 8 dan seterusnya itu ada di dalam makalah. Dan sudah dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain, maka Injil Markus ini paling minim. Bicara tentang pengajaran, bahkan perumpamaan-perumpamaan Yesus. Dan juga hampir tidak pernah ada kutipan ayat dari Perjanjian Lama. Nah, ini menjelaskan ya bahwa memang Injil Markus ini bukan untuk orang Yahudi. Ya, bagi orang Romawi dia tidak mengerti, bukan? Apa itu Perjanjian Lama? Ya, sebab itu Markus tidak pernah menyentil, walaupun kalau kita lihat banyak sekali ayat-ayat yang membuktikan bahwa Yesus itu menggenapkan nubuat-nubuat di Perjanjian Lama, tapi tidak ditulis. Lain dengan Matius, maka genaplah perkataan Nabi Yesaya ini, maka genaplah ayat ini, ya itu Matius. Ya, nah saudara, jadi di dalam Injil Markus ada satu pernyataan dikatakan mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Inilah Yesus. Ya, one stop one stop mender atau apa? Ya, saudara tahu ada istilah one stop. Jadi kalau sudah ada apa masalah ke situ aja pasti beres. Ya. Nah inilah Yesus. Apapun masalah kita, ya, kalau saudara datang kepada Yesus semua akan menjadi baik. Ya, itu yang ditampilkan di dalam Injil Markus. Yang kemudian yang keempat, nah ini salah satu poin penting daripada Injil Markus, saudara, yang saya ingin tekankan bahwa Yesus itu adalah hamba. Ya, dia raja. Bukan sekedar raja, tapi raja di atas segala raja. Tapi dia mau ya mengosongkan dirinya, dikatakan oleh Filipi, mengambil rupa seorang hamba. Dia enggak gengsi. Ya. Dia melayani seperti seorang hamba. Ya, berkali-kali dalam Injil Markus dikatakan mau makan aja enggak sempat. Udah mau makan nih sama murid-murid, ayo kita istirahat ya. Kamu kan belum makan, kita makan. Ketika sampai di tempat itu sudah banyak orang, akhirnya enggak jadi makan, ya. Persis wis kayak seorang hamba. Wis pokoknya dia kerja, pokoknya kerja aja. Dan bukan itu saja. Dia bekerja sampai satu titik, dia korbankan nyawanya. Ini bukan hamba lagi. Ini seperti orang budak. Kalau zaman sekarang enggak ada hamba itu memberikan nyawa. Hanya budak. Zaman dulu yang namanya budak itu yang enggak punya harga nyawa, bukan harga diri tapi harga nyawa. Dan itulah Yesus. Ya, makanya ini adalah salah satu ayat penting di Injil Markus
Mari kita baca bersama saja. 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kalau kita bisa menghayati ayat ini luar biasa. Ya, kalau kita bisa menghayati bagaimana Tuhan kita itu, dia mampu, dia rela mengambil rupa seorang hamba, bahkan sampai akhirnya dia relakan nyawanya, melayani sampai mati. Makanya tidak salah bahwa lambang daripada Injil Markus adalah lembu. Lembu, sudah tahu lembu ya? Lembu itu dari muda sampai tua kan terus kerja, ya toh? Terus kerja, membajak terus, tidak ada. Petani itu, saya lembu kamu kasihan ya istirahat seminggu ya, tak kasih libur seminggu, cuma makan tidur, nggak ada saudara ya. Dia capek pun besok dia harus membajak lagi, membajak lagi. Dan pada akhirnya ketika sudah nggak bisa kerja, dia bahkan saudara dijadikan rawon. Gitu. Sudah nggak kuat, dipotong. Dijadikan rawon yang saudara makan itu. Kasihan kan? Nah itulah gambaran dari seorang Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, baik, maka kita bisa sampai kepada penutup ya, karena memang Injilnya singkat ya, sudah singkat aja. Jadi kita bisa punya waktu untuk berdiskusi, bertanya jawab lebih panjang pada sore hari ini. Nah, kita akan melihat sekarang penutup daripada Injil Markus, ya. Nah, saudara, next. Ada 2 ayat yang ingin saya lihat, 2 ayat terakhir. Di dalam Markus 16 ayat 19 dikatakan di sini, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini ayat yang ke-19, nanti ada ayat terakhir, ayat 20. Jadi saudara kita melihat bahwa di sini, next, nah, di sini, kembalikan. Ya. Ayat 19. Ya. Kita melihat di sini bagaimana akhirnya, ya, setelah Yesus menjadi hamba, dia mengorbankan diri, apa yang dia terima? Ternyata pengorbanannya tidak sia-sia. Injil Markus mencatat Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu adalah posisi yang paling tinggi di alam semesta ini dan sampai selama-lamanya. Ya, dia hamba yang sudah melayani all out sampai mati, bekerja all out, tidak kenal lelah, kerja, sampai akhirnya dia mati. Tapi ketika dia sudah dibangkitkan, dia duduk di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Ya. Makanya dikatakan Allah memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Karena dia sudah merendahkan diri sedemikian rupa. Haleluya, Tuhan tahu membalas ya saudara. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan balas. Makanya saudara, ayo, di sini banyak orang-orang muda, ayo layani Tuhan sungguh-sungguh. Gak usah menuntut, gak usah tanya, apa yang akan aku terima Tuhan. Gak usah saudara. Ya, saya sejak remaja, sebelum jadi hamba Tuhan, saya nggak pernah berpikir jadi hamba Tuhan. Ya, saya cuma pokok melayani Tuhan. Ya, dan apa yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia, saudara. Tuhan akan membalas memberkati. Dan ini ayat terakhir, next, ini benar-benar terakhir. Coba kita baca bersama-sama, saudara. Ya, ayat ini untuk mengakhiri pembahasan kita. 2, 3.
Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yang saya garis bawahi di sini adalah Tuhan turut apa? Tuhan turut apa? Bekerja. Apa artinya ini saudara? Bahwa Tuhan itu masih bekerja. Ya, tadi kita lihat Tuhan duduk, bukan lalu dia duduk di situ lalu, maaf, saya pakai istilah lalu minum-minum kopi, santai, ya, tidak. Ya, posisinya memang dia duduk, tapi dia tetap bekerja melalui rohnya. Dia adalah hamba yang sejati, saudara. Ya, meskipun dia sudah ada di kemuliaan, dikatakan dia masih bekerja. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah profil yang kita pelajari, profil juru selamat kita yang kita pelajari di dalam Injil Markus ini menjadi teladan kita. Ya kita sama, saudara. Kita juga anak-anak raja. Kita pewaris-pewaris kerajaan. Tapi biarlah kita juga mau menjadi hamba-hamba yang melayani dengan rela. Ya, dengan rela, dengan sepenuh hati, dengan penuh dedikasi. Dan saya yakin kemuliaan akan dinyatakan nanti di kekekalan. Tuhan Yesus memberkati ya.